Saya rela capek asal keluarga saya bisa makan. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan ada seorang sopir truk yang rela tidak tidur semalaman hanya demi beras bisa sampai ke dapur kita dan keluarganya tetap bisa makan? Di balik setiap butir beras yang kita nikmati, ada keringat, ada lelah, bahkan ada air mata seorang pekerja keras di jalanan. Kisah ini nyata, kisah tentang seorang sopir truk beras yang berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya di rumah. Dan malam ini, saya akan bercerita tentang perjalanan panjang penuh bahaya, kantuk, dan pengorbanan yang sering tidak kita sadari sebelum kita mulai. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, supaya cerita-cerita inspiratif seperti ini bisa terus hadir untuk menemani malam kalian. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton, atau mungkin kalian punya teman, saudara, bahkan diri kalian sendiri yang pernah merasakan perjuangan seperti ini. Malam itu, langit tampak kelabu. Hujan rintik-rintik turun pelan, membasahi jalanan aspal yang sudah penuh lubang. Di sebuah gudang beras yang tak pernah sepi, seorang pria paruh baya tengah menyalakan mesin truknya. Namanya Surya. Usianya hampir 45 tahun. Wajahnya keras terbakar matahari, dengan mata yang selalu terlihat lelah, namun sorotnya penuh tekad. Surya bukan orang yang gemar banyak bicara. Hidupnya sederhana, jalannya lurus. Kerja, kirim uang ke rumah, dan sesekali menelepon istrinya di kampung. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia harus membawa puluhan karung beras ke kota besar. Perjalanan panjang menanti, ratusan kilometer di depan, dengan waktu yang ketat. Sebelum berangkat, ia sempat duduk sejenak di kursi kayu dekat gudang, menyalakan rokok kretek, menghembuskan asap sambil memikirkan keluarganya. Anaknya yang paling kecil baru masuk sekolah dasar. Istrinya sering mengingatkan agar ia menjaga kesehatan, tapi Surya hanya bisa tersenyum. Baginya, selama keluarga bisa makan, lelah tak pernah jadi alasan. Mesin truk menderu, lampu depan menyala, menembus kabut tipis. Surya menarik napas dalam-dalam, lalu menggenggam setir erat-erat. Ia tahu, malam ini akan panjang. Rasa kantuk sudah mulai menghantui. Tapi ia tidak punya pilihan. Jika terlambat sampai, ia bisa kehilangan kepercayaan dari bos gudang. Jalanan malam terasa sepi, hanya ada suara ban besar menggulung aspal basah. Sesekali truk oleng saat melewati lubang, membuat karung beras berguncang di belakang. Surya hanya berbisik lirih, "Bertahanlah, semua ini untuk kalian di rumah." Perjalanan baru saja dimulai, dan di setiap kilometer yang ia lalui, ada cerita tentang kerja keras, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Surya terus melaju di jalanan basah. Angin malam masuk lewat kaca yang sedikit terbuka, dingin menusuk hingga ke tulang. Namun dingin itu masih kalah dengan beban pikiran yang terus menghantui kepalanya. Di kursi kemudi, pikirannya berkelana jauh ke kampung halaman. Ia teringat tumpukan tagihan di rumah kontrakan sederhana. Listrik, air, dan cicilan motor yang dipakai anaknya untuk berangkat sekolah. Semua menunggu diselesaikan dengan uang yang tidak pernah cukup. Istrinya sering berusaha menenangkannya. "Yang penting kita sehat, Mas. Rezeki pasti ada jalannya." Tapi Surya tahu, kata-kata itu tak semudah kenyataannya. Ia sering merasa bersalah karena tak bisa memberi lebih. Kadang ia iri pada orang-orang yang bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan besok mau makan apa. Setiap kali roda truk berputar, ia seperti menghitung kebutuhan keluarganya satu persatu. Biaya sekolah anak sulung yang sudah masuk SMA, biaya obat untuk ibunya yang sakit-sakitan, hingga uang saku untuk anak bungsunya. Semuanya menumpuk jadi satu, membuat dadanya terasa sesak. Namun justru beban itulah yang membuatnya kuat. Surya sadar, kalau ia menyerah, maka keluarganya tak akan bisa bertahan. Itulah sebabnya ia selalu memilih jalan sulit, tetap di balik setir, menempuh malam panjang, dan mengorbankan tidur demi membawa pulang sedikit rupiah. Ia tahu, banyak orang memandang rendah pekerjaannya. Sopir truk sering dianggap hanya pekerjaan kasar, tapi bagi Surya, inilah jalan hidupnya. Ia bangga bisa menjadi bagian dari rantai yang memastikan beras makanan pokok bangsa sampai ke meja makan setiap keluarga. Dan di tengah rasa letih yang kian menumpuk, satu hal yang selalu menguatkan hatinya: senyum anak-anaknya ketika melihat ayah mereka pulang. Meski hanya membawa ale-ale sederhana, truk tua berwarna hijau tua itu terus melaju membelah malam. Lampu depannya menyorot jalan panjang yang seolah tak ada ujungnya. Surya menggenggam setir erat-erat, mencoba melawan rasa kantuk yang makin berat. Radio tua di dashboard hanya mengeluarkan suara serak. Sesekali memutar lagu lawas yang menambah sepi perjalanan. Malam itu jalanan terasa lengang.
Hanya sesekali ada truk lain yang melintas. Saling klakson sebagai tanda sapaan. Di tengah kesunyian, Surya merasa si keneken hanya ada dirinya, truk beras, dan ribuan karung yang menjadi saksi bisu perjuangannya. Jalanan berliku-liku. Beberapa ruas jalan bergelombang, membuat karung beras di bak belakang berguncang keras. Surya sudah terbiasa. Tapi tetap saja, ia harus ekstra hati-hati. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Muatan beras yang begitu berat bisa membuat truk terguling kapan saja. Sesekali ia melihat lampu-lampu kecil rumah penduduk dari kejauhan. Ada rasa iri ketika membayangkan orang-orang di rumah itu sedang tidur nyenyak bersama keluarga. Sedangkan ia harus berjaga sendiri di tengah jalanan sepi, ditemani suara mesin yang meraung tak henti. Namun, di balik sepi itu, Surya menemukan ketenangan kecil. Ia terbiasa berbicara dengan dirinya sendiri. Bertahan, Surya. Perjalanan ini bukan untukmu, tapi untuk anak-anakmu. Kalimat itu selalu menjadi penguat ketika tubuhnya hampir menyerah. Jam menunjukkan tengah malam lewat. Rasa kantuk semakin berat, matanya beberapa kali terpejam sekejap, membuat truk sedikit oleng. Jantungnya berdegup kencang setiap kali tersadar. Ia tahu, sekali saja ia benar-benar tertidur, semua bisa berakhir tragis. Perjalanan malam selalu penuh bahaya, tapi bagi Surya, setiap kilometer yang berhasil ia lewati adalah kemenangan kecil. Sebuah tanda bahwa ia masih hidup, masih berjuang, dan masih punya harapan untuk sampai ke tujuan. Jarum jam di dashboard sudah melewati pukul 2 dini hari. Jalanan semakin sepi. Hanya sesekali terlihat cahaya lampu dari kendaraan lain yang melintas cepat. Surya masih duduk di balik kemudi. Matanya semakin berat. Tubuhnya mulai kalah oleh rasa lelah. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk melawan kantuk. Membuka kaca jendela agar angin malam masuk, menyalakan radio dengan suara keras, bahkan menopok-nepok pipinya sendiri. Namun, kantuk tetap datang, menusuk seperti racun yang diam-diam merayap di salah satu tikungan panjang. Matanya sempat terpejam lebih lama dari biasanya. Truk mendadak oleng. Ban depan masuk ke bahu jalan berkerikil. Karung beras di bak belakang berguncang keras, hampir terjatuh. Surya tersentak, segera membanting setir, lalu menginjak rem dalam-dalam. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar. Dalam sekejap ia sadar, 1 detik saja ia tertidur. Nyawanya bisa melayang, bukan hanya nyawanya, tapi juga beras yang ia bawa, dan mungkin pengguna jalan lain yang kebetulan melintas. Surya berhenti di pinggir jalan. Ia mematikan mesin sejenak, menundukkan kepala, lalu menarik napas panjang. Dalam diam, ia berdoa lirih, "Ya Tuhan, jangan biarkan aku lengah. Anak-anak masih menungguku pulang." Kantuk memang musuh terbesar setiap sopir truk. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada mata yang tak bisa terbuka. Namun, Surya tahu, ia tidak bisa lama berhenti, waktu terus berjalan. Dan ia harus tiba di kota sebelum pagi dengan sisa tenaga. Ia kembali menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Kali ini lebih hati-hati, lebih waspada, meski rasa kantuk terus menekan. Setiap kali matanya hampir tertutup, ia membayangkan wajah anak-anaknya. Itu satu-satunya cara agar ia tetap terjaga. Perjalanan malam masih panjang, dan kantuk selalu menunggu di setiap tikungan. Sekitar pukul 3 dini hari, Surya akhirnya memutuskan berhenti di sebuah rest area sederhana di pinggir jalan raya. Lampu kuning temaram menerangi deretan truk besar yang berjajar rapi. Suara mesin menderu dari beberapa truk yang tetap menyala, bercampur dengan aroma kopi panas dari warung kecil yang buka sepanjang malam. Surya turun dari kabin dengan langkah berat. Punggungnya terasa kaku setelah berjam-jam duduk di balik setir. Ia berjalan pelan ke arah warung dan memesan segelas kopi hitam. Panas kopi di cangkir sederhana itu menjadi penolong. Meski hanya sebentar mengusir kantuk, di sana ia bertemu beberapa sopir lain yang juga sedang beristirahat. Mereka saling menyapa dengan senyum tipis, seolah semua sudah memahami beban masing-masing tanpa banyak kata. "Berangkat dari mana, Sur?" tanya seorang sopir tua bernama Bowo yang sudah bertahan-tahan ia kenal di jalan. "Dari Gudang Cikampek, muatan beras." "Tujuan kota," jawab Surya sambil menyeruput kopi. Obrolan mereka sederhana, tapi penuh makna. Mereka berbagi cerita tentang jalan yang rusak, tentang razia mendadak, bahkan tentang keluarga di rumah. Di balik canda dan tawa singkat, tersimpan rasa saling menguatkan. Karena hanya sesama sopir yang benar-benar tahu bagaimana rasanya melawan kantuk, hujan, dan bahaya setiap malam. Mereka sering menyebut diri sebagai keluarga jalanan. Tidak ada ikatan darah,
Tapi ada ikatan nasib, persaudaraan yang terbentuk dari ribuan kilometer aspal yang mereka lalui bersama. Setelah beberapa saat, Surya melihat jam tangannya. Waktu istirahat sudah habis. Ia harus kembali ke jalan. Ia menyalami teman-temannya satu persatu. Jaga diri. Sur, ingat, keluarga nunggu di rumah, pesan Bowo. Surya tersenyum kecil. Kata-kata itu sederhana, tapi begitu dalam. Ia kembali naik ke kabin truknya, menyalakan mesin, dan sekali lagi menyatu dengan jalanan malam. Di balik kesunyian, ia tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada persahabatan, ada solidaritas, dan ada doa yang menyertai setiap perjalanan. Truk kembali melaju menembus gelapnya malam. Di balik kaca depan yang berembun, Surya termenung. Setiap kilometer jalan yang ia lalui seringkali membawa pikirannya pulang ke kampung halaman. Ia teringat rumah kecilnya yang berdinding papan, tempat istrinya menunggu dengan setia. Di beranda sederhana itu, biasanya anak Kenania berlari menyambut setiap kali ia pulang. Meski hanya membawa aleh-aleh sebungkus roti, senyum mereka adalah alasan kenapa ia masih kuat bertahan di jalanan. Kenangan itu datang berurutan, seperti potongan film di kepalanya. Ia teringat saat anak sulungnya lahir. Malam itu ia masih bekerja mengantar muatan. Lalu kabar bahagia datang lewat telepon umum di sebuah warung. Tangis bayi kecil itu menjadi penanda awal perjuangannya sebagai seorang ayah. Ia juga ingat, ketika ibunya jatuh sakit, uang yang ia kumpulkan dari hasil menjadi sopir habis untuk biaya berobat. Meski tabungannya terkuras, ia tidak pernah menyesal. Baginya, keluarga adalah harga mati. Kenangan lain pun muncul ketika ia pertama kali belajar menyetir truk dari pamannya. Saat itu ia masih muda, penuh semangat, dan bercita-cita sederhana. Bisa menghidupi keluarga dengan hasil keringatnya sendiri. Kini, puluhan tahun berlalu, semangat itu masih sama. Hanya tubuhnya saja yang semakin renta. Angin malam yang masuk lewat jendela seolah membawa aroma tanah kampungnya. Hatinya bergetar. Ia ingin segera pulang, ingin duduk bersama keluarganya. Meski hanya sebentar sebelum kembali lagi ke jalan, Surya tahu hidupnya akan selalu keras. Tapi di tengah kerasnya dunia, ia menyimpan kelembutan. Kenangan keluarga yang selalu menyalakan kembali semangatnya. Setiap lelah, setiap bahaya, setiap kantuk yang mematikan. Semuanya ia lawan demi mereka yang ia cintai. Dan di balik setir yang dingin, ia berbisik dalam hati. Selama masih ada kalian di rumah, aku tak akan pernah berhenti. Langit yang sejak tadi mendung, akhirnya pecah. Hujan deras turun tanpa ampun, membasahi jalan raya yang dilalui Surya. Suara derasnya air menghantam atap kabin truk, bercampur dengan deru mesin, menciptakan irama malam yang mencekam. Wiper bergerak cepat, menyapu kaca depan yang terus dipenuhi air. Namun, pandangan Surya tetap terbatas. Jalan yang tadinya sudah gelap, kini semakin berbahaya. Cahaya lampu dari kendaraan lain memantul di genangan air, membuat pandangan semakin kabur. Surya menggenggam setir lebih kuat. Ia tahu, di kondisi seperti ini, sedikit saja ia lengah, truk bisa tergelincir. Ban besar yang melaju di atas aspal basah kerap kehilangan cengkeraman. Setiap tikungan terasa menegangkan, seakan maut menunggu di ujung jalan. Rintik hujan yang semakin deras membuat udara dalam kabin dingin menusuk. Surya menghela napas panjang, menenangkan diri. Tenang, Surya, pelan saja, jangan terburu-buru, gumamnya. Namun, waktu tidak bisa ia abaikan. Ia harus tiba sebelum matahari terbit. Dalam tekanan itu, Surya hanya bisa mengandalkan pengalaman bertahan-tahan di jalan. Ia menurunkan kecepatan, menjaga jarak aman, dan berdoa agar truk tua ini sanggup melewati malam. Di tengah perjalanan, sebuah truk besar di depannya tampak oleng. Air yang menggenang membuat kendaraan itu hampir keluar jalur. Surya sigap, menginjak rem perlahan sambil menjaga kendali. Ia tahu, sedikit panik bisa membawa bencana. Detik-detik itu terasa panjang. Hingga akhirnya, truk di depannya berhasil kembali stabil. Surya menghela napas lega, tapi tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia sadar, hujan bukan hanya hujan bagi ban dan mesin, tapi juga bagi nyali seorang sopir. Meski hujan terus mengguyur, Surya tetap melaju. Setiap tetes air yang jatuh dari langit mengingatkannya betapa rapuhnya manusia di hadapan alam. Namun, ia juga percaya, selama hatinya tetap kuat, ia akan sampai ke tujuan. Malam itu, hujan deras bukan hanya ujian bagi perjalanannya, tapi juga cermin dari keteguhan hatinya untuk terus bertahan. Hujan perlahan reda, meninggalkan jalan basah yang berkilau diterpa lampu truk. Udara malam menjadi lebih dingin. Kabut tipis mulai turun dari pegunungan. Surya tetap fokus, meski tubuhnya terasa semakin berat. Namun kali ini,
Ada hal lain yang membuatnya gelisah di jalanan sepi seperti ini. Bukan hanya kantuk dan cuaca yang berbahaya, bayangan gelap dari orang-orang yang tak bertanggung jawab sering kali mengintai. Surya sudah sering mendengar cerita sesama sopir tentang perampokan di jalan raya. Truk diberhentikan mendadak, sopir dipaksa turun. Muatan diangkut begitu saja. Malam itu, ketika ia melewati tikungan panjang, ia melihat sesuatu di kejauhan. Lampu kecil, seperti senter, bergerak di pinggir jalan. Sekilas terlihat sosok berdiri di samping jalan. Tak jelas wajahnya. Surya merasakan bulu kuduknya meremang. Apakah itu orang yang butuh pertolongan atau jebakan? Ia teringat pesan Tuan Temonya. Kalau malam, jangan gampang berhenti. Bisa-bisa kamu jadi korban. Pesan itu ia pegang erat. Surya menurunkan sedikit kecepatan, tapi tidak benar-benar berhenti. Matanya terus mengawasi. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ketika truknya semakin dekat, sosok itu tiba-tiba mengibaskan tangannya, seolah ingin menghentikan. Surya semakin tegang. Ia menginjak gas perlahan, memilih terus melaju. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang di telan gelap malam. Surya menghela napas panjang. Ia tak tahu, apakah barusan ia melewatkan orang yang benar-benar butuh bantuan, atau ia baru saja selamat dari jebakan. Yang ia tahu, jalanan malam tidak pernah bisa ditebak. Ada kebaikan, tapi ada juga bahaya yang bersembunyi di balik bayangan gelap. Tangannya berkeringat di setir. Pandangannya menatap lurus ke depan. Malam masih panjang, dan ia harus tetap waspada. Karena di balik sepinya jalan, selalu ada kemungkinan ancaman yang tak terlihat. Perjalanan panjang membuat tubuh Surya semakin letih. Matanya perih, punggungnya terasa kaku, dan perutnya mulai kosong. Ia tahu, jika dipaksakan, bisa berbahaya. Maka ketika melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan, dengan lampu bohlam yang redup menyala, ia memutuskan untuk berhenti sejenak. Warung itu sederhana, berdinding papan, beratap seng. Meja kayu panjang penuh noda kopi menjadi saksi para sopir truk yang singgah sekadar untuk mengisi tenaga. Surya turun dari kabin, melangkah perlahan, lalu memesan segelas kopi hitam dan sepiring gorengan. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya, menyambutnya dengan senyum hangat. "Capek, Pak?" tanyanya sambil menuang kopi panas. Surya hanya mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Iya, Bu, jalan masih jauh." Saat menyeruput kopi, ia merasakan sedikit ketenangan. Panas cairan pekat itu mengalir ke tenggorokan, membangunkan sisa-sisa energi. Di meja yang sama, ada dua sopir lain yang sedang berbincang ringan. Mereka saling bertukar cerita tentang jalan yang rusak, razia mendadak, hingga kabar dari keluarga di kampung. Suasana itu sederhana, tapi justru membuat Surya merasa tidak sendirian. Di balik kerasnya jalan, selalu ada tempat kecil seperti ini yang menjadi persinggahan. Tempat para sopir bisa melepas lelah dan berbagi cerita. Ibu warung itu bahkan menambahkan satu gorengan lagi tanpa diminta. "Buat tambah tenaga, Pak. Hati-hati di jalan," ucapnya. Surya menatapnya sejenak, lalu mengucapkan terima kasih. Meski kecil, perhatian seperti itu seringkali terasa besar bagi orang yang sedang berjuang sendirian. Setelah beberapa belas menit, ia pun bangkit kembali. Kopi sudah habis, tubuh sedikit lebih segar. Ia menyalakan mesin truk, melambaikan tangan ke arah ibu warung, lalu kembali menyatu dengan gelapnya jalan. Istirahat singkat itu mungkin tak seberapa, tapi cukup untuk menguatkan hati Surya melanjutkan perjalanan. Karena ia tahu, ada beban besar menunggu di ujung jalan, dan ia tak boleh menyerah. Malam semakin larut, ketika ponsel sederhana Surya yang tergeletak di dashboard bergetar. Suara deru mesin bercampur dengan nada dering yang nyaring, membuatnya segera menepi ke bahu jalan untuk mengangkat. Di layar, terpampang nama istrinya. Surya langsung menjawab, "Halo, Bu. Ada apa?" Suaranya berusaha tenang, meski hatinya langsung berdegup kencang. Dari seberang, terdengar suara lembut istrinya. Namun kali ini, ada nada cemas. "Mas, anak bungsu kita demam tinggi. Dari sore tadi, badannya panas sekali. Aku sudah kasih obat, tapi belum turun juga." Surya terdiam beberapa saat. Genggamannya pada ponsel semakin kuat. Jarak ratusan kilometer membuatnya tak berdaya. Rasa bersalah langsung menghantam hatinya. Di saat anaknya sakit, ia justru jauh di jalan, duduk di balik setir dengan muatan penuh beras. "Bawa ke puskesmas ya, Bu. Jangan tunggu besok. Kalau butuh biaya, pakai saja uang yang ada. Jangan khawatir soal itu," ucap Surya dengan suara serak. Di seberang, istrinya berusaha menenangkan. "Iya, Mas.
Kamu hati-hati di jalan, jangan dipaksakan. Kata-kata itu membuat mata Surya panas. Ia menatap jalanan gelap di depannya, seolah jarak itu adalah jurang yang memisahkannya dari keluarganya. Setelah telepon ditutup, Surya bersandar di kursinya. Dadanya terasa sesak. Ia ingin sekali berbalik arah, pulang ke rumah, memeluk anaknya yang sedang sakit. Tapi ia tahu, itu tidak mungkin. Muatan harus sampai tepat waktu, dan uang dari perjalanan inilah yang akan membiayai kebutuhan keluarganya di tengah rasa bersalah itu. Surya hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Tuhan, jaga anakku, beri dia kekuatan. Izinkan aku pulang dengan selamat. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia kembali menyalakan mesin. Truk pun melaju lagi, membawa serta doa seorang ayah yang berjuang jauh dari rumah. Truk terus melaju membelah malam, tapi hati Surya masih tertinggal di rumah. Bayangan anak bungsunya yang terbaring demam terus menghantui pikirannya. Setiap kali lampu jalan menyinari kabin sebentar, ia seolah melihat wajah kecil itu, pucat dan lemah. Surya menatap jalan dengan mata yang berkaca-kaca. Setir yang ia genggam terasa semakin berat, seolah ikut memikul beban yang tak terlihat. Bukan hanya beban puluhan karung beras di bak belakang, tapi juga beban tanggung jawab yang menekan dadanya. Ia teringat kata-kata istrinya tadi. Jangan dipaksakan. Tapi bagaimana ia bisa tidak memaksakan diri? Ia tahu, setiap kilometer yang ia tempuh adalah rupiah yang menunggu keluarganya. Uang untuk sekolah, uang untuk obat, uang untuk kebutuhan sehari-hari. Semua bergantung pada dirinya. Ada rasa bersalah yang begitu besar. Ia merasa menjadi ayah yang kurang hadir, suami yang terlalu sering pergi, anak yang jarang menemani ibunya. Semua demi pekerjaan yang membuatnya jauh dari rumah. Namun, di balik rasa bersalah itu, ada juga kebanggaan kecil. Surya sadar, meski ia jarang ada di rumah, ia tetap menjadi sandaran keluarga. Keringatnya di jalananlah yang membuat anak kinannya bisa makan dan belajar. Ia bukan ayah yang sempurna, tapi ia berusaha sekuat tenaga. Angin malam kembali masuk lewat kaca yang terbuka. Surya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Aku harus kuat. Kalau aku menyerah, mereka akan kehilangan segalanya, bisiknya pelan. Truk tua itu terus berderu di jalan basah, menjadi saksi betapa seorang ayah memikul beban yang jauh lebih berat dari muatan yang ia bawa, beban tanggung jawab, cinta, dan pengorbanan yang tidak pernah bisa ditimbang dengan angka. Subuh mulai mendekat ketika Surya menepi di sebuah pos peristirahatan kecil. Lampu-lampu jalan sudah mulai meredup, berganti cahaya jingga dari ufuk timur. Ia turun dari kabin, meregangkan tubuh yang kaku, lalu berjalan ke arah sebuah bangku kayu di dekat warung kopi di sana. Ia bertemu seorang pria tua yang sedang menyeruput kopi panas. Rambutnya sudah memutih, kulitnya keriput terbakar matahari. Dari topi lusuh dan jaket penuh noda oli, Surya langsung tahu, pria itu juga seorang sopir truk. Pagi nak, dari mana jalannya? Sapa pria itu ramah. Dari Cikampek, muatan beras. Tujuan kota, jawab Surya sambil duduk. Pria tua itu mengangguk pelan. Berat? Ya, aku sudah puluhan tahun di jalan ini. Dulu, aku juga sering begadang, kejar setoran, rela tak tidur demi keluarga. Tapi, jangan sampai lupa satu hal. Nyawa lebih mahal dari muatan. Surya terdiam, menatap wajah penuh pengalaman di depannya. Kata-kata itu sederhana, tapi langsung menusuk hatinya. Ia merasa seperti sedang bercermin, melihat masa depannya sendiri. Jika ia terus memaksa tubuh yang semakin tua, sopir senior itu melanjutkan. Anak dan istri tidak butuh uang kalau harus kehilangan kamu. Ingat itu. Lebih baik sampai terlambat, asal sampai dengan selamat. Surya menunduk. Kata-kata itu membuatnya merenung. Selama ini ia selalu berpikir hanya tentang bagaimana membawa pulang uang, tanpa memikirkan batas tenaganya sendiri. Ia sadar, kerja keras memang penting, tapi keselamatan jauh lebih utama. Mereka berbincang sebentar, saling berbagi cerita perjalanan panjang. Lalu, sopir tua itu menepuk bahu Surya sebelum pergi. Hati-hati di jalan nak, jangan kalah sama kantuk, jangan lengah sama lelah. Surya kembali ke truknya dengan hati yang berbeda. Ada pelajaran berharga yang ia bawa bersama roda-roda tuanya. Malam penuh resiko ini bukan sekadar soal beras yang harus sampai, tapi juga tentang hidup yang harus dijaga. Langit sudah mulai terang ketika Surya kembali melaju di jalan raya. Kabut tipis perlahan menghilang, berganti cahaya pagi yang menembus pepohonan di sisi jalan. Meski tubuhnya masih lelah, ia merasa sedikit lebih tenang setelah pertemuan singkat dengan sopir tua tadi. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa kilometer ke depan,
Surya melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Sebuah truk besar di depan tiba-tiba oleng. Bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti kehilangan kendali, Surya langsung mengurangi kecepatan. Jantungnya berdegup kencang. Matanya tak lepas dari kendaraan itu. Dalam hitungan detik, truk tersebut menabrak pembatas jalan, lalu terguling ke sisi kiri. Bunyi benturan keras menggema, diikuti debu dan suara karung muatan yang berserakan. Surya menginjak rem dengan hati-hati, memastikan truknya berhenti pada jarak aman. Kedua tangannya gemetar di atas setir. Di depan matanya, sebuah kecelakaan nyata terjadi. Ia bisa melihat sopir lain berlari ke arah truk yang terguling, mencoba menolong. Rasa takut menyergap Surya. Ia sadar, kecelakaan itu bisa saja menimpanya kapan saja. Sedetik saja lengah, sedikit saja salah perhitungan, nyawanya bisa melayang. Pemandangan itu menjadi pengingat betapa tipis batas antara hidup dan mati di jalan raya. Ia sempat ingin turun, tapi beberapa orang sudah lebih dulu membantu. Dari balik kaca depan, Surya berdoa lirih, semoga sopir itu selamat. Hatinya pilu. Semua sopir di jalan adalah saudara seperjuangan, dan melihat salah satunya jatuh terasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Setelah keadaan agak terkendali, Surya kembali menjalankan truknya. Namun kali ini ia melaju lebih pelan, lebih berhati-hati. Bayangan kecelakaan itu terus menempel di kepalanya, menjadi peringatan keras bahwa pekerjaan ini bukan sekadar soal mengantarkan barang di balik roda besar yang berputar. Ada nyawa yang dipertaruhkan setiap hari, dan pagi itu Surya semakin sadar bahwa keselamatan adalah hal yang tak bisa ditawar. Matahari sudah naik, cahayanya mulai terasa hangat di balik kaca depan. Namun bagi Surya, sinar itu tidak membawa semangat. Justru menambah rasa kantuk yang sejak semalam ia lawan. Tubuhnya terasa semakin berat, punggungnya sakit, dan kelopak matanya seperti diseret untuk terus tertutup. Ia sudah berjam-jam duduk tanpa jeda, menahan rasa kantuk dengan kopi dan angin malam. Tapi semua itu hanya memberi tenaga sesaat. Kini, setiap kali ia berkedip, pandangan mulai kabur. Truk beras yang ia bawa terasa semakin sulit dikendalikan. Surya menarik napas panjang. Ia tahu, ini adalah titik lelah yang sering ditakuti para sopir. Titik di mana tubuh tidak lagi bisa diajak kompromi, meski hati masih memaksa untuk bertahan. Ia teringat wajah anak-anaknya, lalu memukul pelan pipinya sendiri agar tetap terjaga. Di jalanan, kendaraan mulai ramai. Sepeda motor, mobil kecil, dan truk-truk lain melintas berdampingan. Surya harus ekstra hati-hati. 1 detik lengah bisa berakibat fatal. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain di sekitarnya. Namun rasa lelah itu kian menjadi-jadi. Tangannya berkeringat di atas setir, matanya mulai berair karena dipaksa terbuka. Dalam benaknya muncul bisikan kecil. Berhenti sebentar saja. Tapi kemudian bayangan tentang setoran, tentang tenggat waktu, kembali menekannya. Di momen itu, ia benar-benar merasa terjebak. Antara menjaga keselamatan, atau mengejar kewajiban. Antara memilih berhenti dan istirahat, atau memaksakan diri agar tepat waktu. Surya tahu, ia tidak boleh menyerah pada rasa lelah. Ia menyalakan radio tua, memutar volume karis-karas, meski suaranya pecah. Ia berharap sedikit kebisingan bisa menahan matanya tetap terbuka. Titik lelah itu nyata, dan setiap sopir pasti pernah mengalaminya. Hari itu, Surya merasakan betapa rapuhnya tubuh manusia. Namun ia juga merasakan betapa kuatnya hati seorang ayah yang tak rela melihat keluarganya kehilangan harapan. Jalanan yang dilalui Surya mulai menurun tajam. Di depannya, terlihat jalur panjang berliku. Menurun seperti ular raksasa yang menunggu mangsanya. Truk beras yang ia bawa terasa lebih berat dari biasanya. Muatan puluhan karung beras seakan menekan ke bawah, membuat laju kendaraan semakin sulit dikendalikan. Surya menggenggam setir lebih kuat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menurunkan gigi transmisi, mencoba menahan laju dengan mesin. Namun berat muatan tetap membuat rem bekerja lebih keras. Setiap kali ia menginjak pedal, terdengar suara gesekan keras, menandakan rem mulai kelelahan. Hatinya diliputi rasa waspada. Ia teringat cerita sopir lain yang kehilangan kendali di turunan seperti ini. Truk penuh muatan bisa saja melaju tanpa terkendali, menghantam apapun yang ada di depannya. Dan kali ini, Surya merasakan sendiri ketegangan itu. Ia menatap lurus ke depan, matanya fokus, tidak ada ruang untuk kesalahan. Jarak dengan kendaraan di depan ia jaga tetap lebar. Ia tidak ingin mengambil risiko. Setiap tikungan ia lalui dengan penuh perhitungan. Meski dadanya berdegup kencang, karung beras di belakang sesekali berguncang keras. Seperti menguji kesabaran. Tahan, Surya, jangan panik.
bisiknya pada diri sendiri. Beberapa kilometer yang menegangkan akhirnya terlewati. Rem berdecit panjang, tapi truk tetap terkendali. Saat sampai di jalur yang lebih landai, Surya menghela napas panjang. Tubuhnya terasa lemas. Ia sadar, bahaya terbesar bukan hanya dari jalan atau cuaca, tapi dari muatan yang ia bawa. Setiap karung beras yang tampak biasa saja, ternyata bisa menjadi beban mematikan bila tidak diimbangi dengan kewaspadaan hari itu. Surya semakin paham, pekerjaannya bukan sekadar mengantar barang, ia sedang menjaga nyawa orang lain di jalan. Dan itu, baginya, lebih berat dari apapun. Setelah melewati turunan panjang yang menegangkan, Surya kembali melaju di jalur lurus. Pagi mulai cerah. Cahaya matahari menembus pepohonan, menghangatkan kabin truk yang sejak tadi dingin. Di tengah rasa letih yang belum hilang, ponselnya kembali bergetar. Pesan singkat masuk dari istrinya. Hanya sebuah foto sederhana. Anak-anak mereka sedang duduk di ruang tamu, dengan wajah tersenyum meski tampak lelah. Di tangan si bungsu, ada buku sekolah yang penuh coretan, seakan menunjukkan bahwa ia tetap belajar meski semalam sakit. Mata Surya langsung berkaca-kaca, senyum kecil terukir di wajahnya. Foto sederhana itu seperti cahaya yang menembus kegelapan panjang malam yang baru ia lewati. Rasa kantuk, rasa takut, rasa lelah semuanya seolah lenyap saat ia melihat wajah-wajah itu. Ia teringat janji kepada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia ingin anak kanannya memiliki kehidupan yang lebih baik darinya. Ia tidak ingin mereka mengulang jalan keras menjadi sopir truk yang terus bergelut dengan bahaya. Belajarlah yang rajin. Nak, gumamnya lirih sambil menatap foto itu. Ayah mungkin jauh, tapi semua ini ayah lakukan untuk masa depan kalian. Surya merasakan semangatnya kembali menyala. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi kini ia tidak lagi hanya mengemudi truk berisi beras. Ia sedang mengemudikan harapan keluarganya, harapan yang menunggu untuk diwujudkan. Dengan tangan yang lebih mantap, ia kembali menggenggam setir. Jalan panjang di depan terasa lebih ringan. Bukan karena muatan beras berkurang, melainkan karena hatinya kini terisi oleh harapan yang datang dari kampung dari rumah kecil yang selalu menjadi alasan ia bertahan. Hari semakin beranjak siang, tapi bagi Surya, waktu seolah berhenti. Tubuhnya menuntut istirahat, sementara pikirannya memaksa untuk terus melaju. Semalam ia sudah hampir tak tidur. Hanya sempat merebahkan tubuh beberapa menit saat berhenti sebentar di rest area. Kini, mata dan tubuhnya menjerit meminta jeda. Namun, tenggat waktu tidak memberi ampun. Muatan beras harus sampai tepat pada jam yang ditentukan. Kalau ia terlambat, bisa saja kontrak yang sudah lama ia pegang berpindah ke sopir lain. Itu artinya, keluarganya akan kehilangan pemasukan besar. Di balik kemudi, Surya mencoba berbagai cara untuk melawan rasa kantuk. Ia menyalakan radio dengan suara keras, membuka kaca jendela agar angin siang menerpa wajahnya. Bahkan menepok-nepok pipinya sendiri. Tapi semua itu hanya bertahan sesaat. Rasa kantuk datang lagi seperti gelombang, menyerang tanpa henti. Kepala Surya beberapa kali terangguk tak sadar, membuat truk oleng sebentar sebelum ia sepat-sepat menguasai setir. Jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali itu terjadi. Ia tahu, malam tanpa tidur ini bisa menjadi malam terakhir jika ia lengah dalam keputusasaan. Surya kembali teringat pada keluarganya. Wajah anak-anaknya terbayang jelas. Suara istrinya seperti bergema di telinga, mengingatkan agar ia tidak menyerah. Aku harus bertahan, bisiknya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Setiap kilometer yang ia lalui terasa seperti ujian berat. Tubuhnya lelah, matanya perih, tapi hatinya menolak berhenti. Ia bukan hanya mengendarai truk, ia sedang membawa masa depan keluarganya. Dan itu membuatnya rela melewati malam tanpa tidur, meski nyawanya sendiri jadi taruhan. Malam tanpa tidur itu bukan sekadar perjalanan panjang, tapi juga bukti seberapa jauh seorang ayah bisa berkorban demi orang-orang yang ia cintai. Sore menjelang malam, langit perlahan berubah jingga. Jalanan mulai dipenuhi kendaraan yang pulang kerja, membuat laju truk Surya semakin lambat. Di balik kemudi, tubuhnya terasa nyaris habis. 24 jam lebih ia bertahan, hampir tanpa tidur. Hanya ditemani kopi pahit dan doa-doa dalam hati. Saat lampu jalan mulai menyala satu persatu, kenangan kembali menyeruak di benaknya. Surya teringat janji yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri. Bertahun-tahun lalu, ketika anak sulungnya lahir, ia berjanji akan melakukan apapun, berkorban sebanyak mungkin, agar anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan, agar mereka tidak perlu menjalani hidup keras seperti dirinya. Pikiran itu membuat matanya memanas. Tiba-tiba, tanpa ia sadari,
Air mata menetes di pipinya. Tangannya tetap memegang erat setir, tapi dadanya berguncang. Ia tidak menangis karena lelah semata, melainkan karena perasaan yang bercampur jadi satu cinta, rindu, rasa bersalah, sekaligus harapan. Di tengah derasnya lalu lintas, Surya berbisik lirih. Semoga kalian mengerti. Ayah jauh bukan karena tidak peduli, tapi justru karena sayang. Kata-kata itu tenggelam dalam deru mesin. Namun di hatinya, ia tahu Tuhan mendengarnya. Air mata itu terus jatuh, membasahi wajah yang penuh keriput dan debu jalan. Tapi di balik tangisan itu, ada kekuatan baru. Tangisan yang bukan tanda menyerah, melainkan tanda betapa besar cintanya kepada keluarga. Truk tua itu tetap melaju, menyusuri jalan panjang di bawah cahaya lampu kota. Dan di dalam kabin sempit itu, seorang ayah meneteskan air mata yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah berjuang demi orang-orang yang mereka cintai. Malam kian larut ketika akhirnya papan penunjuk jalan kota tujuan terlihat di kejauhan. Surya menarik napas panjang, seolah paru-parunya baru saja diberi udara segar. Perjalanan puluhan jam tanpa tidur, penuh bahaya dan rasa lelah, kini hampir mencapai garis akhir. Truk tuanya perlahan memasuki kawasan pergudangan. Lampu-lampu terang menyinari jalan yang dipenuhi kendaraan besar. Suara klakson, teriakan mandor, dan aroma asap solar bercampur menjadi musik khas tempat itu. Surya menepikan truknya ke jalur bongkar. Ia mematikan mesin, lalu bersandar di kursi dengan tubuh gemetar. Rasanya semua tenaga terkuras habis. Tapi ketika ia menoleh ke kaca spion, melihat tumpukan karung beras masih utuh di bak belakang, hatinya sedikit lega. Semua perjuangan tidak sia-sia. Beberapa pekerja segera datang, membuka terpal, dan mulai menurunkan muatan. Surya turun dari kabin, menatap pekerja-pekerja muda itu dengan senyum tipis. Dalam hatinya ia berkata, akhirnya sampai juga. Semua selamat. Sambil menunggu proses selesai, Surya duduk di pinggir truk. Rasa kantuk langsung menyerang, membuat matanya hampir tertutup. Tapi sebelum benar-benar tertidur, ia merogoh ponsel dari sakunya. Ia menekan nomor istrinya. Halo Bu, alhamdulillah sudah sampai. Muatan beres, ucapnya lirih. Dari seberang, suara istrinya terdengar lega. Syukurlah Mas, anak-anak sehat. Mereka tadi menunggu kabar darimu. Surya menutup mata sebentar, membiarkan suara itu menjadi obat bagi lelahnya. Semua risiko, semua ketegangan, semua air mata terbayar lunas dengan kabar bahwa keluarganya baik-baik saja. Malam itu, di tengah gudang yang ramai, Surya merasakan kemenangan kecil. Bukan kemenangan dengan sorak-sorai, melainkan kemenangan seorang ayah yang berhasil pulang dari pertarungan panjang di jalanan. Dan yang terpenting, ia bisa membawa pulang harapan bagi keluarganya. Malam itu, setelah semua karung beras diturunkan dan tanda terima ditandatangani, Surya akhirnya bisa duduk tenang. Truknya kini kosong, tapi hatinya terasa penuh. Ia menatap langit malam, memikirkan perjalanan panjang yang baru saja ia lewati. Ia sadar, setiap kilometer jalan adalah ujian, kantuk yang hampir merenggut nyawanya, hujan deras yang membuat jalannya licin, bayangan gelap yang menakutkan, hingga beban pikiran tentang keluarganya di rumah. Semua ia lalui demi satu hal, cinta dan tanggung jawab. Surya bukanlah pahlawan yang dikenal orang banyak. Namanya tidak pernah muncul di koran atau televisi. Tapi, tanpa dirinya dan para sopir truk lainnya, beras mungkin tidak akan pernah sampai ke dapur kita. Hidup orang-orang sederhana seperti Surya seringkali luput dari perhatian. Padahal, mereka adalah urat nadi yang menjaga kehidupan berjalan ketika ia akhirnya merebahkan tubuh di dalam kabin truk. Surya tahu bahwa besok atau lusa ia akan kembali mengulang siklus yang sama. Namun kali ini, ia merasa lebih ikhlas karena ia percaya setiap keringat, setiap lelah, setiap doa di jalan panjang itu bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk orang banyak. Teman-teman, kisah Surya adalah potret nyata dari jutaan pekerja keras di negeri ini. Mereka mungkin tidak pernah kita kenal, tapi berkat mereka kita bisa makan, kita bisa hidup nyaman, maka jangan pernah remehkan perjuangan mereka. Dan untuk kita semua, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa cinta terbesar seorang ayah atau seorang ibu seringkali tidak terlihat dalam kata-kata, tapi dalam kerja keras yang diam-diam mereka lakukan setiap hari. Sebelum cerita ini benar-benar berakhir, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu betapa berharganya perjuangan para pahlawan jalanan. Tulis juga di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Atau mungkin kalian punya kisah serupa tentang ayah, ibu,
atau bahkan diri kalian sendiri yang rela berkorban demi keluarga. Karena dengan berbagi cerita, kita bukan hanya mendengar, tapi juga belajar menghargai. Dan dengan menghargai, kita bisa menjaga nalar kita tetap hidup, agar bangsa ini terus bangkit bersama.